cara memakai dan melepas masker bedah yang benar. Simak videonya setelah ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke video cara memakai dan mencopot masker bedah dengan benar, kita simak dulu yuk apa saja manfaat penggunaan dari masker itu sendiri. Manfaat penggunaan masker yang pertama, tingkat infeksi dan kematian lebih rendah. Yang kedua, mencegah penularan dari orang sakit tanpa gejala. Yang ketiga, melindungi orang dengan komorbid. Yang keempat, pencegahan paling mudah bagi yang belum divaksin. Dan yang terakhir, memakai masker adalah tanda kekuatan perlindungan diri. Nah, selanjutnya kita simak yuk apa saja jenis-jenis masker selain masker bedah, masker N95, dan masker kain. Jenis masker yang pertama ada masker N95. Masker ini dapat menyaring 95% kuman dengan penggunaan yang tepat. Selain itu, masker antivirus ini dapat mencegah partikel berukuran 2, mikrometer. Masker N95 tidak cocok untuk digunakan sehari-hari, terutama pada anak-anak karena sifatnya sulit untuk bernafas saat dipakai. Kemudian masker jenis yang kedua yaitu masker N99. Masker ini menyaring 99% dari partikel 2,5 yang berbahaya. Artinya, masker N99 lebih superior melindungi diri dari penyebaran bakteri dan virus seperti COVID-19. Masker N99 merupakan jenis masker medis yang sering digunakan di rumah sakit untuk pencegahan penyakit tuberkulosis dan virus flu lainnya. Jenis masker yang ketiga adalah masker N100. Masker ini dapat memfilter sekitar 99,97% dari partikel 2,5. Jenis masker medis N ini bersifat non-resistant to oil, yang berarti hanya melindungi dari tipe partikel non-minyak. Kemudian ada jenis masker R95. Masker kesehatan ini berarti somewhat resistant to oil, artinya tipe masker antivirus ini dapat menjaga pernafasan kamu dari partikel minyak dan non-minyak, sekaligus dengan tingkat ketahanan menengah. Dengan penggunaan yang benar, masker R95 dapat menangkal 95% dari partikel berbahaya tersebut. Jenis masker berikutnya adalah masker R100. Masker medis R100 untuk menghalau hampir 100% partikel berbahaya di udara. Seperti masker antivirus lainnya, masker R100 memiliki permukaan antimikroba, namun pernafasan kita yang hangat dapat membentuk sarang kuman pada permukaan masker tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya mengganti masker ini setelah 8 jam pemakaian, walau tidak terlihat kotor. Selanjutnya ada masker P95. Masker P memiliki arti strongly resistant to oil. Masker P dapat menawarkan perlindungan dari partikel padat dan cair, berbasis minyak dan non-minyak, namun dengan tingkat keefektifan yang lebih tinggi. Pada masker P95 menunjukkan kemampuannya dalam menyaring 95% partikel di udara. Nah, yang terakhir ada masker P100. Masker P100 sebagai tipe paling unggul di antara masker kesehatan lainnya. Jika digunakan dengan benar dalam batas waktu yang disarankan, masker P100 bisa melindungi kamu dari 99,97% berbagai jenis partikel di udara dengan intensitas paling tinggi. Beberapa masker P100 disertai dengan filler yang dapat diganti. Disarankan untuk mengganti filter tersebut setelah 40 jam total penggunaan atau setelah dibuka 30 hari. Nah, sekarang kita simak yuk video cara penggunaan masker yang salah itu seperti apa sih? Nah, kesalahan pertama yang sering kita lakukan adalah menurunkan masker sampai ke dagu. Hal ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena ketika kita menurunkan masker sampai ke dagu, kontaminasi akan terjadi karena sebelumnya leher terekspos dan ada kemungkinan bakteri atau kuman yang akan menempel.
Kesalahan kedua yang biasa kita lakukan adalah penggunaan masker yang tidak menutup bagian hidung. Hal ini tidak boleh dilakukan karena salah satu syarat penggunaan masker yang benar adalah harus menutup bagian hidung dengan rapat dan sempurna. Kesalahan berikutnya adalah tidak menutup bagian hidung, mulut, dan dagu. Hal ini dikatakan salah karena syarat penggunaan masker dikatakan benar adalah dengan menutup bagian hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Kesalahan terakhir adalah membiarkan masker tak menggantung. Hal ini dikatakan salah karena masker yang menggantung sangat rawan akan kontaminasi. Droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin di dekat kita beresiko menempel di area dalam masker. Selanjutnya kita lihat yuk cara penggunaan masker yang benar. Nah, cara yang pertama yaitu kita cuci tangan dulu. Sebelum cuci tangan, pastikan aksesoris yang menempel di bagian tangan itu dilepas ya, seperti gelang, cincin, dan jam. Nah, setelah itu baru deh kita pakai maskernya. Jangan lupa kawat di bagian hidung ditekan dan dirapatkan ya. Nah, pastikan bagian dagu juga tertutup dengan sempurna. Nah, bagi yang memakai strap, sebaiknya maskernya dicopot ya. Lalu, kemudian siapkan tisu atau plastik pembungkus untuk membungkus masker sementara sebelum nanti kita gunakan lagi. Kesalahan memakai masker sudah. Cara yang benar untuk memakai masker juga sudah. Sekarang kita simak cara mencopot masker yang benar yuk. Nah, cara yang pertama, usahakan tangan kita tidak menyentuh bagian depan masker ya. Cukup pegang talinya saja. Kemudian sebelum dibuang kita robek ya agar tidak didaur ulang. Nah, setelah itu kita cuci tangan menggunakan air mengalir atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa aksesorisnya dicopot. Di sini kita menggunakan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan anjuran dari WHO.